Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mirza Adenova, salah satu dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teguh Umar. Saya merupakan salah satu dosen pengajar MKU, yaitu pada mata kuliah agama dengan home base di jurusan Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib nasional bagi mahasiswa semester 1 atau 2 pada semua jurusan yang ada di Universitas Teguh Umar dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah agama ini menggunakan metode DIA, yaitu Deliver, Interaction, dan Assessment, yang mencoba berfokus pada Student Centered Learning atau SCL, diskusi kelompok, serta studi kasus. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan dan mengerjakan seluruh penugasan dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam, serta mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai deskripsi singkat dari mata kuliah agama, yaitu dapat memberikan bekal dasar keahlian bagi mahasiswa dalam memahami konsep agama dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mata kuliah agama ini diharapkan mahasiswa mampu mengaitkan nilai-nilai agama dengan etika profesi. Misalnya, dari jurusan hukum bagaimana mahasiswa belajar keadilan moral, kemudian dari mahasiswa ekonomi belajar kejujuran dalam berbisnis, dan mahasiswa teknik belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tentunya begitu juga dengan jurusan-jurusan yang lain. Kemudian juga pembelajaran agama di kampus mengajarkan nilai-nilai Islam yang moderat, toleransi, dan bagaimana menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian juga mahasiswa diajak untuk melihat bahwa agama justru mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah agama ini adalah yang pastinya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian juga ada beberapa buku yang terkait dengan pembelajaran serta jurnal-jurnal yang mendukung pembelajaran. Adapun materi dalam mata kuliah ini adalah diantaranya konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi, kemudian konsep spiritualisasi sebagai landasan kebertuhanan, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Pembelajaran mata kuliah agama ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 14 pemaparan materi dan kuis. Kemudian UTS dilaksanakan pada pekan ke-8. Kemudian pekan ke-9 sampai ke-15 kembali dengan pemaparan materi. Dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada pekan ke-16. Adapun evaluasi pembelajaran pada mata kuliah agama ini didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan, individu maupun kelompok, dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. UTS dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa serta UAS berupa studi kasus yang kemudian dapat ditemukan solusinya. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi pada mata kuliah agama yaitu 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah agama berjumlah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah agama. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Baik, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai.
Ya, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik ajaran Islam. Nah, namun sebelum kita melanjutkan materi hari ini, silahkan absen, di-scan. Sudah selesai? Ya. Baik, nah teman-teman coba dilihat, ini adalah capaian pembelajaran yang harus kita hasilkan dari materi hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan dan mengerjakan seluruh penugasan dengan baik serta bertanggung jawab. Nanti di akhir materi akan ada tugas, ya. Kita akan membagi dua kelompok, ya. Kita akan mencari sebuah kasus yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, kemudian kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana sebenarnya karakteristik dalam ajaran Islam. Nah, kita akan lihat materinya. Yang ketiga adalah mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam karakteristik ajaran Islam, ya. Bagaimana ketika kita berucap, beraktivitas, bahkan berpikir sekalipun, nah itu harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Oke? Baik. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa mahasiswa cari, baca-baca juga, ya. Kemudian ditambah dengan jurnal-jurnal yang lain. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, sedikit kita mengulang, ya. Ini bagian dari pengajaran kita. Sedikit saya mengulang apa materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Silakan. Ya, Inaya, silakan. Materi minggu lalu itu membahas tentang metodologi studi Islam dan ada berbagai pendekatan dalam memahami ajaran Islam. Ya. Salah satunya itu ada memandang Islam dari sudut Al-Quran dan hadis. Ya, bagus sekali Inaya. Ya, ada yang lain? Silahkan. Ya, Dila. Dan di minggu lalu Bu juga ada membahas beberapa pendekatan utama dalam memahami Islam. Di antaranya ada pendekatan normatis atau disebut teologis. Ya. Yang mana memandang Islam dari sudut teks suci Al-Quran dan hadis, dan doktrin-doktrin keimanan yang bersifat absolut dan baku. Pendekatan ini berfokus pada aturan yang sah atau salah, halal atau haram, serta baik atau buruk menurut ketentuan agama. Ya, baik. Terima kasih Dila, ya. Nah, berarti masih ingat ya semuanya bahwa adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami ajaran Islam itu bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi begitu ya, harus dijauhkan, tapi itu hal yang biasa. Oke? Nah, baik. Selanjutnya langsung kita masuk ke materi hari ini, yaitu karakteristik dalam ajaran Islam. Nah, kita masuk nih ke materi, ya. Karakteristik. Pernah dengar kata karakteristik? Ya, apa itu karakteristik? Silakan. Ciri khas. Ya, bagus. Ya, sesuatu yang berbeda ya, ciri khas. Artinya Halil, Alif itu berbeda. Padahal sama-sama rambutnya warna hitam kan, tapi pasti ada yang berbeda. Dari segi fisik, dari segi karakter, ya kan? Dari segi apa lagi? Cara dalam beraktivitas itu pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi karakter seseorang. Ya, nah kita lihat perbedaan apa? Ya, yang pertama maksudnya di sini adalah karakter. Ya, karakter itu adalah watak. Ya, watak atau tabiat, sifat ya yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, itu dibentuk melalui pendidikan. Ya, baik itu dari dalam keluarga pertama sekali, kemudian teman-temannya, kemudian lingkungan sekolahnya, ya, masuk ke pendidikan, ataupun ketika dia berinteraksi dengan sesama, begitu. Nah, itu menjadikan melahirkan watak atau karakter seseorang, ya. Nah, ketika karakter ini
bertemu dengan pendidikan yang sesuai, kemudian pengalaman dia berinteraksi dengan orang lain baik, maka akan melahirkan akhlak yang akan menjadi moral seseorang. Nah, akhlak ini dibentuk ya, dibentuk dari apa tadi? Pendidikan, pengalaman. Ya. Nah, ada perbedaan nggak kira-kira antara karakter dengan akhlak? Ada. Apa bedanya, Alif? Jadi seperti yang Ibu bilang, kalau akhlak menjadi nilai moral bagi seseorang kan. Kalau karakter tadi ciri khas dia, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berwatak, bagaimana kesehariannya. Ya, bagus sekali, Alif. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ada 7 karakteristik utama. Ya, sebenarnya ada banyak, tapi kita melihat 7 saja. Ya, karakteristik utama dalam Islam. Nah, ini adalah menjadi prinsip dasar yang menjadikan ajaran Islam relevan di setiap waktu dan zaman. Kita sudah pernah membahas bahwa Islam itu selalu sesuai setiap waktu. Ya, ada istilahnya itu adalah solihun likulli zamanin wa makan. Ya, sesuai ya dengan zaman dan waktu. Ya, kalau dulu Islam itu pertama sekali sejak masa Rasulullah, ya, ketika Rasulullah menerima wahyu, maka dimulai risalah pertama perjalanan Islam. Apakah Islam ketika masa Rasulullah 1400 abad yang lalu sama dengan Islam kita hari ini? Ada yang beda nggak? Beda. Beda atau sama? Solatnya, Rasulullah solat misalnya solat subuh 2 rakaat. Kita hari ini berapa rakaat? Sama ya? Sama. Artinya apa? Islam itu sesuai, tidak ada yang istilahnya kadaluarsa. Ya kan? Sesuai. Nah, baik, kita lihat yang pertama. Ada karakteristik atau ciri-ciri Rabbaniyah. Pernah dengar kata Rabbaniyah? Pernah dengar nggak? Rob dari kata apa? Tuhan. Bagus ya. Rob itu Tuhan atau ilahiyah. Pernah dengar? Ilahiyah. Nah, karakteristik dalam ajaran Islam yang pertama itu Rabbaniyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa agama ini murni dari Tuhan. Ya, bukan ciptaan manusia. Nah, iya benar, bukan ciptaan manusia, murni dari Tuhan, karena Allah yang menjamin kemurnian ajaran ini. Ya, ada di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, artinya apa? Sesungguhnya Allah yang menurunkan, ya, menurunkan agama ini, menurunkan Al-Qur'an, dan Allah yang memeliharanya, Allah yang menjaganya. Jadi kalau ada manusia yang mau mengubah-ubah, oh ajarannya harus seperti ini, oh Al-Qur'annya harus ditambah ini, bakal ketahuan, iya enggak? Buktinya hari ini Al-Qur'an yang kita lihat masih sama kan? Ya, itu dia. Nah, coba lihat, seluruh ajaran Islam bersumber langsung dari wahyu Allah. Nah, jadi Islam ini bukan ciptaan manusia, ya. Tidak ada kepentingan manusia untuk menciptakan agama ini, tapi memang murni ciptaan dari Tuhan. Kemudian kebenaran nilai yang mutlak. Ya, apa maksudnya? Adalah nilai yang paling utama adalah berdasarkan agama ini. Kalau ada perdebatan-perdebatan, back to Al-Quran dan hadis, begitu ya. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan itu biasa. Tapi bagaimana ketika itu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, akan mendapatkan solusinya, gitu ya. Nah, kemudian juga terjaga. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Terjaga kemurnian ajarannya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya ada insaniyah. Apa maksud insaniyah? Arti dari kata insan apa? Manusia. Ada namanya insan di sini? Ihsan ada ya? Ya, insan, insaniyah, manusia. Nah, karena memang ajaran Islam diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Ya. Jadi Allah menyuruh kita berbuat baik untuk manusia, ya kan? Untuk kemaslahatan manusia namanya. Ya. Nah, jadi memang sesuai,
ya, sesuai dengan fitrah. Fitrah itu apa? Apa fitrah? Ada yang tahu nggak? Iya, naluri, ya, yang sesuai dengan kita. Misalnya apa? Kita manusia, kita butuh makan, ya kan? Allah menyuruh kita makan, iya. Atau kamu harus puasa misalnya sepanjang hari, tidak kan? Tidak. Kemudian kita minum, kita menikah, ya, sesuai. Kemudian kita punya emosi manusia. Boleh marah nggak? Boleh. Boleh sedih nggak? Boleh. Boleh bergembira nggak? Boleh. Karena kita manusia dan Islam membolehkan seperti itu. Ya. Nah, nanti kita kaji lagi apa masalahnya di sini, ya. Nah, kemudian juga manusia itu butuh apa? Ini ya, mencintai keadilan dan kedamaian. Nah, keadilan, adil. Bagaimana maksudnya adil? Nah, ada kesetaraan. Bagaimana tidak membeda-bedakan, ya? Apakah suku, apakah warna kulit misalnya, dan ini dijelaskan Allah dalam surah apa? Al-Hujurat ayat 13 kan? Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Yang membedakannya itu apa? Yang sehingga oh ya, kamu lebih mulia. Itu apa? Amalan, takwa kita kepada Allah, ya. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah martabat. Nah, Islam tidak mengenal yang namanya oh itu karena dia pejabat sehingga martabatnya lebih tinggi, tidak, ya. Tapi bagaimana martabat dasar dan setiap martabat individu itu sama sebenarnya, ya. Oke. Nah, kemudian ada syumuliyah. Syumuliyah itu apa? Menyeluruh. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal bahwa Islam itu bukan hanya ibadah, bukan hanya zikir, bukan hanya sholat, tapi bagaimana muamalah, ya. Ada politik, ada hukum, ada ekonomi, sosial, keluarga, ilmu pengetahuan, itu ada aturannya dalam Islam, ya. Ada aturannya dalam Islam. Nah, politik hari ini orang berpolitik banyak yang korupsi, itu kira-kira sesuai nggak dengan ajaran Islam? Tidak sesuai, karena tujuan berpolitik itu adalah untuk kemaslahatan umat, ya kan, mensejahterakan rakyat. Ketika berpolitik itu bukan lagi tujuannya mensejahterakan rakyat, maka itu dipertanyakan. Dia tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam. Nah ada wasatiyah, ya. Wasatiyah ini keseimbangan. Bagaimana ibadah ritual, kemudian muamalah seperti yang saya jelaskan tadi, ada politik, ada sosial, ada pendidikan, ya. Nah, itu saling terintegrasi. Apa terintegrasi? Saling terpadu, ya. Nah, oke. Selanjutnya ada prinsip al-yusr, kemudahan. Nah, Islam menyediakan kemudahan-kemudahan. Contohnya apa? Siapa bisa memberikan contoh kemudahan? Sholat misalnya, ya. Ketika kamu tidak sanggup berdiri, maka duduk. Ketika kamu tidak sanggup duduk, maka boleh tidur. Ketika kamu tidak sanggup menggerakkan tanganmu, maka boleh dengan isyarat, seperti itu, ya kan? Puasa misalnya, tidak sanggup berpuasa boleh, ya enggak? Tidak dipaksa harus berpuasa. Ketika dia sakit, melakukan perjalanan jauh, ya kan? Nah, artinya ada kemudahan-kemudahan. Nah, selanjutnya ada tabat, tetap. Nah, itu tadi ya. Misalnya kalau dulu itu sholat subuhnya 2 rakaat. Nah, hari ini juga masih 2 rakaat. Kemudian ada marunah, yaitu fleksibel. Laki-laki wajib sholat ke masjid. Ada sholat ke masjid? Kalau sholat di rumah boleh nggak? Boleh. Ya, ibadah juga kan? Nah, seperti itu, ya. Jadi fleksibel. Nah, oh pakaian kita sebagai muslimah, Bu, saya mau pakai gamis, saya mau pakai rok, boleh. Selama esensi menutup aurat itu masih ada. Apa esensi menutup aurat? Esensi menutup aurat itu menutupi aurat, bukan membalut aurat, ya kan? Kemudian tidak tembus pandang, kemudian tidak menyerupai laki-laki kalau kita perempuan. Begitupun sebaliknya. Baik teman-teman, setelah kita sedikit membahas tentang materi tadi, karakteristik ajaran Islam, ada pertanyaan? Silakan. Izin Bu, saya Bu. Ya, silakan. Izin bertanya Bu. Jadi kan Bu, dalam bermuamalah, dalam politik misalnya Bu, bagaimana Ibu memandang politik sekarang yang tidak Bu, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Contohnya nepotisme, sogok menyogok dan lain-lain. Ya, Dimas bertanya bagaimana
implementasi politik hari ini ya. Ada sogok menyogok, ada suap, bahkan kita melihat ada apa tadi istilahnya orang dalam ya. Nah, ada nepotisme. Nah, bagaimana? Ada yang bisa menjawab nggak? Karakteristik sesuai dengan karakteristik di dalam Islam. Nah, iya, hari ini kita melihat bahwa banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan ya. Contohnya dalam bidang politik. Nah, seharusnya bagaimana kita kembali ke dalam ajaran Islam. Politik, tujuan berpolitik apa? Apakah Islam membolehkan berpolitik? Boleh. Boleh. Jadi gara-gara fenomena yang Dimas sampaikan, ada sebagian orang yang menganggap politik itu kotor. Sehingga dia tidak mau terlibat dalam politik. Nah, ini salah besar ya. Orang Islam yang paham dengan karakteristik ajaran Islam itu harus terjun, harus ada di dalam dunia perpolitikan ya. Jadi tadi disampaikan ada sogok, ada suap. Nah, itu sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena tujuan berpolitik dalam Islam itu adalah untuk kemaslahatan umat ya. Tujuan politik apa? Ada yang mengatur, ya kan? Misalnya kebijakan-kebijakan, ada yang mengatur, begitu, ya. Nah, ketika Nabi di Madinah, ya, negara pertama dalam Islam apa? Madinah kan? Nah, Madinah. Di situ Nabi menentukan, ya, menentukan politiknya, yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Oke? Baik, bagus sekali pertanyaannya, Dimas. Baik teman-teman, kita mulai masuk ke asesmen, yaitu penilaian ya. Di sini saya ingin mahasiswa membagi dua kelompok saja untuk menemukan kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga kita mengkaitkan dengan karakteristik ajaran Islam ya. Baik, silakan dibagi dua kelompok. Baik, ini kelompok A dan ini kelompok B. Silakan saya berikan waktu setengah jam untuk berdiskusi ya, menemukan permasalahan apa saja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian nanti bagaimana itu dikaitkan dengan konsep karakteristik ajaran Islam. Paham ya? Paham. Nah. Oke, ini tugasnya ya teman-teman. Yang pertama adalah mengidentifikasi fenomena atau masalah terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, tadi kan misalnya Dimas sudah menyebutkan ada praktek korupsi yang kotor misalnya. Ya, nah bagaimana kita memasukkan di dalam konsep karakteristik ajaran Islam? Seharusnya bagaimana? Gitu ya. Nah, yang kedua menganalisis ya, menggunakan konsep karakteristik ajaran Islam. Nah, baik teman-teman, kita sudah bahas tadi ya. Ada dua kelompok nih. Sudah dapat ya kasusnya? Sudah ada solusinya? Sudah. Ya. Kelompok A, kelompok B. Siapa yang mau mempresentasikan kasus apa yang ditemui di tengah masyarakat? Ya, Dimas silakan. Jadi Bu, tadi konteksnya kalau saya pinjaman online bukan. Bagaimana solusinya dari pinjaman online dalam kaidah agama Islam. Jadi pinjaman online konvensional kan Bu, umumnya tidak dibenarkan Bu jika mengandung riba, denda berlipat, garar, penagihan zalim atau unsur yang merugikan pihak meminjam. Nah, sebagai solusinya Bu, kita sebagai seorang muslim carilah pembiayaan yang sesuai syariah, mulai dari menghindari utang konsumtif dan dahulukan ikhtiar seperti musyawarah, restrukturisasi atau bantuan keluarga dan lembaga zakat. Ya, baik. Kasusnya adalah pinjol ilegal, pinjaman online ilegal. Nah, ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Nah, tadi Dimas sudah memberikan solusinya. Ada yang mau menambahkan? Alif, silakan. Kalau dari Alif, Bu, ya. mungkin bisa memperkuat budaya tolong-menolong, karena kita tahu sekarang masyarakat kota sudah sangat individualistis, sudah sangat mementingkan diri sendiri Bu. Jadi mungkin tetangga sendirinya nggak kenal. Jadi mungkin dari diri sendiri kita Bu. Jadi kita harus memperkuat budaya tolong-menolong Iya, bagus. Dan juga menerapkan prinsip keadilan. Iya. Secara masyarakat kita harus adil sesama masyarakat.
Ya, terima kasih ya Alif, bagus sekali ya. Nah, kelompok ini sudah menemukan kasusnya, kemudian bagaimana cara memecahkan masalahnya ya. Nah, kalau Alif tadi mengatakan apa? Sudah sangat terlalu individualistik ya kan. Nah, sehingga kita tidak tahu lagi kalau tetangga kita itu kelaparan. Nah, ya. Nah, bagaimana ketika back to Islam? Seharusnya kita tidak boleh seperti itu ya. Bagaimana lingkungan sosial kita itu menjadi seperti sebuah keluarga begitu ya. Baik. Nah, tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan kelompok B ya, menemukan masalah, kemudian bagaimana solusinya ketika dikaitkan dengan konsep karakteristik ajaran Islam. Silakan. Siapa? Saya, Bu. Ya, Dila, silakan. Jadi Bu, di era sekarang kami menemukan permasalahan tentang Islam kan mengajarkan kita untuk bersih. Kan kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi sekarang di era sekarang ini Bu. Ya, isu lingkungan ya. Ya, isu Nah, lingkungan. bagaimana lingkungan kita hari ini? Jadi manusia sekarang semena-mena Bu mendirikan perusahaan, jadi mencemari lingkungan, limbah di mana-mana, dan juga manusia sekarang membuang sampah sembarangan, tidak lagi Iya, padahal kebersihan sebagian dari iman. Ya, solusinya gimana, Dila? solusinya dijelaskan sama rekan saya. Ya, silakan. Kalau menurut saya ini juga perlu bantuan dari pemerintah, Bu. Nah, contohnya seperti pemerintah Aceh Barat kayak DLH Dinas Lingkungan Hidup mungkin mengadakan program bank sampah atau gerakan sedekah sampah gitu. Jadi mereka mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak sekolah bagaimana caranya menjaga lingkungan untuk didaur ulang atau dijual sampah yang masih bisa didaur ulang itu, kemudian uangnya dikumpulkan untuk membangun masjid atau. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, kelompok B juga sudah menemukan kasus ya, kemudian memberikan solusinya yang seharusnya seperti apa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ya. Nah, terakhir teman-teman, sebelum saya menyampaikan kesimpulan, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya, berarti sudah jelas ya bagaimana kita kritis melihat di sekitar kita, kemudian seharusnya Islam seperti apa ya, karena Islam adalah sebuah ajaran yang mempunyai semua solusi ya. Nah, ini dia, Islam solusi setiap zaman, solihun likulli zamanin wa makan. Artinya apa? Sesuai ya, sesuai bagi seluruh zaman ya dan tempat gitu ya. Oke, ajaran yang selalu relevan dan sesuai untuk diterapkan di setiap waktu dan di belahan bumi manapun ya. Baik teman-teman, sekian untuk hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang paradigma Qur'ani dalam menghadapi dunia modern. Nah, kita mau lihat nih bagaimana pandangan Al-Quran terhadap kemajuan hari ini ya. Nah, tapi sebelum kita melihat yang modern, dasar dari Al-Quran itu harus sudah kita kuasai. Al-Quran apa, diturunkan di mana ya. Nah, kita back to masa-masa kecil kita ya. Nah, oke ya. Baik, sekian untuk hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.